No viral, no justice. Viral dulu baru dikerjakan. Viral dulu baru pelakunya ditangkap. Kejadian penganiayaan ini 17 Oktober, 2 bulan yang lalu. Sudah dilaporkan tapi mandek. Setelah viral baru ditangkap pelakunya di Sukabumi di sebuah hotel. Itu pun karena bantuan orang tua si pelaku. Jadi kita nggak boleh menyalahkan orang tua si pelaku, karena memang kelihatan kok orang tua si pelaku sudah berusaha menenangkan anaknya, bahkan membela karyawan yang menjadi korban penganiayaan ini. Yang kita sayangkan adalah polisi negara Republik Indonesia. Sudah dilaporkan, mandek. Kenapa? Karena korbannya orang miskin. Kalau korbannya orang miskin ya mandek itu. Tapi kalau korbannya orang kaya cepat itu. Contohnya perampokan toko jam. Nilai kerugiannya 12 miliar. Dalam 2 malam pelakunya dapat. Padahal berpindah-pindah hotel. Dapat kan? Dapat. Kenapa? The power of uang. Jadi jangan harap kita orang biasa ini akan mendapatkan keadilan di kantor polisi. Karena temanku banyak mengalami tindakan kejahatan, melapor ke kantor polisi tidak ditanggapi sampai sekarang. Bahkan ada temanku, rumahnya dibongkar maling, kerugian hampir 30 juta. Kerugian, ya, 30 juta lebih kerugian. Melapor ke kantor polisi, ke Polres. Udah dilapor, datang pun tidak mereka ke TKP. Datang pun tidak. Kenapa? Ya karena memang nggak ada uangnya. Iya kan? Logika kita udah korban nih, mengalami kerugian, mengalami tindak kejahatan, mengalami penganiayaan. Korbanlah kita nih. Lalu kita datang ke kantor polisi yang di temboknya ditulis besar, melayani, melindungi, mengayomi, tidak menerima pungli. Datang kita ke situ. Bercerita kita apa yang kita alami. Lalu mereka mengetik setelah pergi. Lalu berkas kita mereka campakkan ke bawah meja. Karena apa? Karena kita orang miskin. Padahal polisi dibuat negara untuk melayani semua masyarakat Indonesia. Untuk melayani, untuk melindungi, untuk mengayomi semua masyarakat Indonesia. Tidak ada di situ ditulis melayani khusus orang kaya. Tapi faktanya orang kaya yang dilayani polisi. Mulai dari mau jalan-jalan dikawal, usahanya dikawal, ya, perusahaannya dikawal, ngantar duit dikawal, kebun sawitnya dikawal, ya kan, meninggal dikawal, menikah dikawal, mau jalan-jalan dikawal. Orang kaya, orang miskin meninggal, coba mintalah patroli patwal mengawal orang miskin, mana ada, ya kan? Tapi di suatu sisi kita bersedih, berduka. Ada polisi yang kehilangan nyawa di Papua. Ada aparat yang kehilangan nyawa di Papua oleh karena kelakuan manusia-manusia yang menurutku kok masih ada sih di tahun 2024 pola pikir seperti itu. Di saat ada polisi menjadi korban menjalankan tugas di Papua, tapi di sini ada banyak polisi malah mencoreng Polri. Jadi serba salah sih. Ada polisi yang menjadi korban, turut berduka cita. Ada polisi yang menjadi pelaku kejahatan, nggak ditindak.